Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halluoleo. Saya akan menjelaskan pengertian jenis-jenis dan macam-macam serta tempat terjadinya di muka bumi ini, yaitu erosi. Yang pertama adalah pengertian erosi. Erosi adalah peristiwa pengkisan padatan sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air, dan es. Karakteristik hujan, cerap padat, tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup seminar hewan yang membuat liang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Selanjutnya adalah jenis erosi. Yang pertama adalah erosi oleh air. Erosi air adalah erosi yang disebabkan oleh pengkisan tanah akibat air hujan yang turun ke bumi. Selanjutnya erosi gelombang. Erosi ini terjadi oleh gelombang laut yang memukul ke pantai. Erosi ini dibedakan menjadi dua, yaitu erosi oleh pukulan gelombang yang memukul ke tebing pantai, dan erosi oleh material yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Selanjutnya erosi oleh angin. Erosi ini terjadi oleh angin bertiup. Erosi ini terjadi di daerah yang tidak bervegetasi atau bervegetasi sangat jarang di daerah gurun atau pesisir. Selanjutnya adalah erosi oleh es. Erosi ini terjadi oleh gerakan massa es dalam bentuk gletser. Gletser dapat menyebabkan abrasi atau penggerusan oleh material-material yang diangkutnya, dan dapat menyebabkan retakan pada batuan karena terurut ketika gletser bergerak. Erosi karena gravitasi. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringan merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Ketika bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembuangan massa. Selanjutnya, erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan, atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Yang ketiga adalah macam-macam erosi. Pertama ada ablasi. Ablasi adalah suatu erosi yang dikarenakan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir tersebut menimbulkan banyak gesekan terhadap suatu tanah yang dilaluinya. Besarnya gesekan pada suatu tanah dipengaruhi oleh adanya besarnya air yang mengalir. Gesekan tersebut akan semakin besar apabila kecepatan jumlah air semakin besar. Selanjutnya, abrasi. Abrasi adalah suatu erosi yang disebabkan oleh air laut, ialah sebagai hasil dari erosi marine. Tinggi rendahnya suatu erosi akibat air laut tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya sesuatu kekurangan gelombang. Selanjutnya ada deflasi. Deflasi adalah suatu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya angin tersebut hanya menerbangkan pasir dan juga debu. Namun tetapi kedua benda itu dijadikan senjata untuk menghantam batuan yang lebih besar, sehingga pasir dan debu itu akan mengikis batuan tersebut. Yang keempat ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Pertama adalah curah hujan. Hujan merupakan suatu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Intensitas turunnya hujan menggambarkan jumlah dan volume curah hujan persatuan waktu. Apabila hujan tergolong tinggi, maka akan mempercepat terjadinya erosi. Hal ini dapat kita amati dengan membandingkan pada saat musim hujan dan musim kemarau. Kedua ada sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menjadi penyebab terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. Selain itu, kandungan bahan organik yang ada pada tanah juga dapat menentukan kepekaan tanah terhadap erosi. Ketiga ada lereng. Faktor selanjutnya yaitu lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin curam. Akibatnya kecepatan aliran permukaan akan menjadi semakin meningkat, sehingga
kekuatan pengangkut juga akan semakin meningkat. 4. Vegetasi. Faktor yang mengakibatkan terjadinya erosi yaitu vegetasi. Apabila permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan terhindar oleh bahaya erosi. Salah satunya ekosistem yang berperan saling efektif dalam pencegahan terjadinya erosi, yaitu hutan. Yang kelima ada manusia. Selain faktor-faktor di atas, manusia juga memiliki andil dalam mempengaruhi proses terjadinya erosi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menghuni bumi yang telah diberikan akal oleh Sang Pencipta. Namun tidak semua manusia menggunakan akal untuk melakukan kebajikan. Ada juga yang mengakibatkan kerugian. Ada beberapa macam aktivitas manusia yang dapat mempercepat terjadinya proses erosi, di antaranya pengundulan hutan, pembangunan gedung-gedung, dan aktivitas industri lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.